Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cudita Apriliani. Di sini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengenai royalti hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Di sini ada 3 topik pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Pertama, karakteristik royalti hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Yang kedua, pengaturan hukum hak cipta di Indonesia. Dan yang ketiga, prosedur pendaftaran karya cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan atau sering disebut sebagai suatu hak yang memiliki nilai moral, praktis, dan ekonomis. Dari sisi ekonomi, diartikan sebagai aset. Aset tersebut berupa aset tidak berwujud. Dengan cara memahami hak cipta sebagai aset tidak berwujud, maka hak cipta diperlakukan sama dengan aset yang lainnya, seperti aset berwujud atau tangible asset. Dalam menghasilkan aset tidak berwujud tersebut, maka diperlukan pencatatan atau pengakuan khusus mengenai kapan pengeluaran harus dibiayai dan kapan pengeluaran harus dikapasitaskan ke aset tidak berwujud dari hasil produksi perusahaan internal tersebut. Pengertian royalti. Menurut Mas Rahma, bahwa royalti merupakan aset tidak berwujud yang berisi klaim atau tagihan uang di masa yang akan datang, dapat diasumsikan sebagai aset keuangan. Jenis-jenis royalti ada 5. Royalti hak cipta. Sedasar dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta. Yang kedua, royalti hasil tambang adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil usaha tambang. Royalti ini didapat setelah berproduksi dan menggali bahan galian tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan bagi negara. Yang ketiga itu royalti paten. Sedasar pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Paten, yaitu pelaksanaan lisensi wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima wajib kepada pemegang paten. Yang keempat itu royalti hak merek. Untuk lisensi dan royalti diatur dalam pasal 47 dan 48 Undang-Undang Merek. Yang kelima, royalti fee mempunyai pengertian sebagai kontribusi bagi hasil dari pendapatan franchise atau dari hasil penjualan atas penggunaan HKI milik franchisor dalam menjalankan bisnis. Tadi kan ada menyangkut tentang lisensi. Di sini saya akan menjelaskannya. Menurut William Fox Jr. berpendapat bahwa lisensi merupakan suatu proses di mana pemilik intelektual, yaitu lisensor, merupakan keizinan kepada pihak lain, yaitu lisens, untuk memakai hak milik intelektual. Dimaksud dengan imbalan pembayaran royalti kepada lisensor. Hak milik intelektual yang dapat dilisensikan berupa paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang yang dipatenkan. Yang menjadi karakteristik royalti memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk karakteristik suatu benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang, yaitu apabila benda tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, dalam artian apabila debitur tidak bisa melunasi atau membayar hutangnya, maka benda tersebut yang akan dijual oleh pihak bank. Sementara pokok pembahasan yang kedua yaitu pengaturan hukum hak cipta di Indonesia. Akbar dan kawan-kawan 2016 mengungkapkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatas sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan secara garis besar itu undang-undang tentang hak cipta yang mengatur tentang 1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara
sehingga jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama pencipta ditambah 70 tahun pencipta meninggal dunia. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrasi, dan pengendalian serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. Yang ketiga, pengelolaan tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau dana penyelenggaraan hak cipta dan hak terkait di pusat tempat pembelanjaan dikelola. Yang keempat, hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Yang kelima, menteri diberi wewenang untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, ketahanan pertamanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undang. Yang keenam itu, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti. Yang ketujuh itu, pencipta dan pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Yang ke-8 itu penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi dan komunikasi. Prosedur pendaftaran hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia tercantum dalam pasal 11 dengan pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia, di mana pada pokoknya dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia sebagai berikut. 1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Yang kedua, dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor fidusia pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat itu, pernyataan pendaftaran fidusia mencakup 1. Identitas pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, tanggal nomor akta fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta fidusia. Yang ketiga itu data perjanjian pokok yang dijaminkan. Yang keempat itu uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, nilai penjamin. Yang keenam, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam daftar buku fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Yang keenam itu dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.